Ada dua tentara IDF bangun villa di Bali. Dia ngejalanin usaha di Bali. Di sisi lain, ada aktivis Palestina, Abdul Karim Mikdad, langsung ditangkap sama polisi, diserahin ke Interpol, dideportasi dari Indonesia. Halo warga intelektual sekalian. Guys, video barusan, video yang tidak apple to apple. Jadi pada video barusan, ada seorang tiktokers yang sangat keliru sekali gitu ya. Dia membandingkan antara orang buronan ya yang sudah divonis orang yang radikal dibandingkan dengan mantan tentara Israel yang diduga beli villa di Bali. Menurut saya pribadi ini bukan apple to apple. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Kemudian, benarkah orang Israel itu beli villa di Bali? Lalu bagaimana dengan orang-orang Arab gitu ya? Kemudian orang Palestina, kemudian orang Iran ya. Dulu ada orang Iran yang pernah melakukan kejahatan di Konoha, bahkan bawa barang-barang terlarang ke Konoha. Tapi warga Konoha diam aja. Tapi satu biji guys ya, satu biji tentara Israel diduga, ini masih diduga gitu, beli villa di Bali. Bukan rampok, beli villa, tapi warga Konoha heboh gitu ya. Heboh seheboh-hebohnya. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah apple to apple? Apakah bisa dibandingkan antara mantan tentara Israel dengan seorang yang sudah divonis atau buronan, seorang yang radikal? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi yang ada di video barusan itu adalah seorang buronan internasional bernama, kalau nggak salah namanya Abdul ya, bukan Abdul Somad ya, beda itu mah. Jadi Abdul ini sudah divonis guys, dia bukan aktivis. Ya, MUI mengatakan Abdul ini aktivis, tapi pada faktanya bukan. Dia itu buronan internasional gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mantan tentara Israel ini bisa dibandingkan dengan seorang yang sudah divonis radikal? Menurut saya pribadi, itu bukan apple to apple. Saya bukan pembela Israel ya. Artinya gini, kita itu kan selalu membenci Israel ya. Satu orang guys ya, satu orang Israel yang diduga membeli villa, kita sudah heboh gitu. Bagaimana faktanya? Faktanya setelah saya riset ya, menurut data bahkan Detik News sekalipun mengatakan bahwa orang yang beli di Bali itu bukan orang Israel, tapi dia pernah latihan di Israel. Bukan pernah maksudnya pernah melakukan kejahatan di Gaza, bukan seperti itu. Ya, dia pernah latihan militer di Israel. Dia orang Jerman gitu, bukan orang Israel. Itu pada faktanya. Kemudian yang lain gimana? Yang baru-baru ini viral di media sosial. Itu juga tidak terbukti secara ilmiah gitu. Datanya simpang siur gitu, nggak ada data yang ilmiah gitu. Artinya gini, apakah saya membela Israel? Enggak. Saya tuh pengen menyadarkan kita itu, Bu, supaya jangan terlalu melihat masalah itu hanya dari satu sudut pandang. Artinya gini, ada banyak banget orang Arab yang bikin ulah di Konoha. Tapi karena saya iman dengan kita bela mati-matian kan. Ada banyak di puncak tuh, ada banyak orang yang kawin kontrak. Itu kejahatan namanya. Itu baru menginvasi. Tapi ya baru satu biji aja udah ketar-ketir gitu ya. Kalau saya mengatakan, orang Israel itu kan penjajah, mereka merebut tanah orang Palestina. Ya, itu biasanya yang digebor-geborkan ya. Tapi gini guys, saya tidak membela Israel ya, disclaimer on ya. Saya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Israel di Palestina. No, saya nggak ikut-ikutan ya. Tapi gini, menurut keyakinan saya, kalau saya perhatikan, setiap ada masalah itu, kita tidak bisa memvonis, yang salah ini ya, yang salah ini si Anu, si itu, nggak bisa. Artinya gini, kalau kita bandingkan misalnya nih ya, kita umpamakan orang Israel dan orang Palestina itu ibaratnya mereka itu tetanggaan gitu ya. Katakanlah di satu perumahan atau di satu desa itu ada yang berantem ya. Misalnya nih si A ya atau si B. Katakanlah Israel itu si A, si B itu Gaza atau Palestina. Mereka ribut ya, kotok-kotokan gitu, ribut. Lalu tiba-tiba dari negara lain, dari antah berantah, dari Konoha, mendukung si B tanpa tahu apa informasi yang sebenarnya. Itu perumpamannya guys.
Artinya gini, kalau misalnya kita mengatakan, oh yang merebut tanah itu kan Israel gitu ya, kita nggak akan tahu gitu, karena kita jauh gitu, jauh. Yang tahu sebenarnya itu ya, misalnya nih ada berantem di suatu perumahan atau di suatu desa misalnya, yang tahu itu ya tetangga mereka yang lainnya gitu, keluarga mereka, mereka yang tahu, mereka orang terdekatnya gitu. Jadi permasalahan Palestina dan Israel itu yang tahu ya tetangganya, Mesir, Yordania dan sebagainya. Kita lihat sekarang ini Arab Saudi juga diam gitu ya. Untuk mau memecahkan masalah ini juga Arab Saudi nggak ada niat tuh. Bahkan ya Arab Saudi bekerja sama dengan Israel. Ya. Mereka bekerja sama di bidang apa? Di bidang pertahanan, di bidang pabrik senjata. Coba kita umroh ke Arab, ya, terus duitnya itu kita kasih ke Arab gitu. Kita pasti meninggalkan duit di sana kan? Ya, dan duit kita itu ya, dipakai untuk membangun senjata, digunakan untuk memborbardir orang-orang Palestina gitu, digunakan oleh orang Israel gitu. Mereka kerjasama gitu. Jadi jangan hanya melihat dari satu sudut pandang ya. Saya bukan pembela Israel, jangan berpikir saya pembela Israel. Artinya gini, kalau ada orang lain berantem di negara lain gitu ya, yang tahu fakta yang sebenarnya itu tetangganya, bukan kita. Ya sama seperti perumpamaan tadi itu ya. Di suatu daerah ada yang berantem, di suatu perumahan ada yang berantem si A sama si B. Lalu tiba-tiba dari Konoha ya membela si A misalnya atau membela si B. Kita kan nggak tahu informasi yang sebenarnya. Kok masa orang jauh yang lebih tahu gitu? Kita yang lebih paham permasalahannya daripada tetangganya gitu. Harusnya kalau ada berantem di satu perumahan itu, satu kampung itu, yang lebih paham itu adalah tetangganya gitu. Yang lebih paham itu keluarganya, bukan malah orang-orang jauh gitu ya, seperti Konoha gitu. Hanya karena seiman, hanya karena seagama kita bela gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh buktinya kan kita lihat sendiri orang Palestina itu kan, oh sebenarnya tanahnya mereka diambil ya, Israel itu jahat dan sebagainya gitu ya. Apakah kita punya data yang ilmiah gitu? Kita kan nggak punya data yang ilmiah. Oh itu kan ada perbatasannya. Guys, kalau masalah perbatasan itu ya, jangan kita ngambil sejarah itu yang menguntungkan bagi kita. Warga Konoha itu kan sejarah tahun 45, ya setelah penjajahan Inggris dan lain sebagainya itu kan. Jangan ngambil dari situ. Ya kalau mau ngambil sejarah yang lebih jauh, ya udah sebelum Masehi gitu. Kita ambil sebelum Masehi. Sebelum Masehi orang Israel dan orang Palestina itu saudaraan. Mereka itu satu rumpun. Nah kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang nggak terima. Ada sebuah penelitian, ya penelitian ini dilakukan di Eropa dan Italia. Nanti cek datanya, saya tidak asal ngarang ya. Jadi DNA orang Palestina dan orang Israel itu mirip 90%. Lebih mirip DNA orang Palestina dan orang Israel itu daripada DNA warga Konoha. Itu artinya mereka satu rumpun. Sama seperti Melayu Riau dengan Melayu Malaysia. Mereka satu rumpun. Mereka dulu pernah hidup bareng gitu ya. Mereka ada silsilah keturunan yang sama gitu. Jadi ngapain kita ngurusin gitu? Kan Israel dan Palestina yang berantem, kita dendam kesumat gitu ya. Ada orang Israel liburan ke Bali lalu kita ganggu-ganggu. Kan gak masuk akal. Ya logikanya di mana? Kalau kita misalnya mengatakan, oh orang Israel itu penjajah. Emang kita bukan penjajah gitu. Coba cek buku sejarah Timor Leste. Di buku sejarah Timor Leste itu Konoha itu penjajah. Kita itu penjajah guys. Ya, kemudian Papua juga menganggap bahwa kita itu penjajah. Jadi jangan paling suci lah gitu ya. Please jangan paling suci. Saya tidak membela Israel di sini ya. No. Tapi yang tahu permasalahan Palestina dan Israel itu ya tetangga mereka, bukan kita, bukan orang jauh. Jarak Konoha dengan Palestina itu jauh banget, ribuan kilometer. Kita hanya dapat informasi yang disaring gitu. Artinya gini, kalau misalnya Palestina itu mengatakan kebenarannya misalnya, oh kita yang terjolimi, kita yang salah, ya Israel yang salah. Kan semua orang yang berantem itu, di mana-mana orang yang berantem itu dia tidak akan membeberkan aibnya gitu. Dia tidak akan bongkar aibnya. Israel juga seperti itu, akan mengatakan yang sebenarnya gitu. Maksudnya dia akan mengatakan kebenaran gitu. Yang benar menurut dia gitu. Tapi kan kita nggak tahu kesalahannya kan. Ya, Palestina juga seperti itu. Ya, sampai sekarang Palestina kan nggak pernah mengaku ya melakukan serangan 7 Oktober gitu. Iya kan? Gaza tidak pernah mengaku gitu dan nggak pernah minta maaf gitu. Kita kan nggak tahu ya permasalahannya sebenarnya. Saya tidak membela Israel, saya tidak membela Palestina gitu. Artinya Palestina selalu akan mengatakan bahwa oh saya yang paling benar. Israel juga seperti itu akan mengatakan oh saya yang paling benar.
Semua orang yang berantem seperti itu. Terus yang nilai benar dan salah itu dari mana? Ya kita cari sendiri gitu informasinya, datanya gitu. Makanya saya katakan orang Israel dan Palestina itu mereka konflik saudara gitu ya. Jadi kalau ada tetangga kita nih misalnya nih ada misalnya nih di Amerika ada yang ribut nih ya antara Kristen dan Islam gitu ya. Sama tetangga mereka ribut gitu. Lalu karena kita seagama dengan umat muslim yang ada di Amerika lalu kita bela gitu walaupun dia salah. Kita nggak tahu kan yang sebenarnya yang benar mana yang salah. Kita kan juga jauh gitu kan. Jadi masalah Palestina dan Israel ini semakin ruyam karena kita hubungkan dengan agama. Padahal ini nggak ada hubungan dengan agama. Ya Palestina juga nggak bawa agama. Kita aja sebenarnya menganggap bahwa mereka seiman gitu. Ya kita nggak tahu yang sebenarnya gitu ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan bawa masalah ini ke konflik Palestina gitu. Please dah, jangan ikut-ikutan gitu ya. Artinya kalau ada orang Israel beli villa di Bali itu, ya menurut keyakinan saya, ya sah-sah aja gitu ya. Saya tidak melarang dan saya tidak nyuruh juga gitu. Kalau orang Balinya mau jual tanah, ya masa kita larang gitu. Lagian di Bali kan itu bukan hak milik, hak pakai biasanya. Mereka nggak boleh jual putus ya. Ya, koreksi kalau salah ya. Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu saya salah ya. Orang-orang Bali yang nonton video ini tolong tulis di kolom komentar ya. Jadi kebenaran itu susah kita menemukan. Kadang-kala kebenaran itu ada di pihak lawan, ada di pihak musuh, ada di pihak orang lain juga gitu. Bukan hanya di pihak kita. Kasus Palestina dan Israel ini seperti itu. Kita hanya melihat ya informasi-informasi yang sudah disaring gitu. Ya kan? Kita nggak tahu informasi bahwa yang membantu Palestina itu yang paling nomor satu membantu itu Amerika. Itu menurut data dari UNHCR, dari PBB gitu. Kita nggak pernah baca data ilmiah kan. Mungkin Anda yang nonton video juga terkejut kan, lah kok Amerika membantu Palestina? Bukannya mereka membombardir Palestina dengan membantu Israel? Ya makanya dunia ini tidak hitam putih gitu. Ada paradoks gitu ya. Ada sesuatu hal yang harus diperhatikan dari berbagai sudut pandang gitu. Ya dunia ini paradoks gitu. Bayangkan ya, Israel itu bestinya Amerika. Amerika memberikan senjata terhadap Israel untuk membombardir Gaza. Tapi anehnya, pemerintah Amerika juga memberikan bantuan terhadap Palestina. Ini namanya paradoks gitu. Iya kan? Jadi masalah itu tidak sesimpel yang kita pikirkan gitu. Tidak segampang yang kita pikirkan. Kemudian orang-orang Rohingya juga, orang-orang Rohingya yang ngasih makan siapa? Orang Amerika. Itu dana dari mana? Dari Amerika. Jadi nggak segampang yang kita pikirkan, guys. Jadi sebelum kita mengambil kesimpulan, sebelum kita membenci orang Palestina, membenci Israel, ya mari kita introspeksi diri kita gitu. Apakah kita penjajah atau tidak gitu ya. Jangan sedikit-sedikit, oh yang salah itu Israel, yang salah Palestina. No. Saya tidak membela siapapun ya. Sama seperti orang-orang Israel yang ada di Bali, apakah mereka boleh liburan? Boleh, kecuali mereka mengganggu, ya itu dilarang gitu ya. Kecuali mereka merugikan baru dilarang. Ini kan nggak merugikan gitu. Ya orang-orang Bali kan nggak ada urusan dengan orang-orang Israel kan. Lagian kita membela Palestina itu karena seiman kan. Saya berkali-kali mengatakan seperti itu. Coba kalau Palestina itu beragama Konghucu, ya Buddha, apakah kita membela? No. Kita membela Palestina itu bukan karena kemanusiaan, tapi karena seiman. Kalau kita membela kemanusiaan, kita harus bela Ukraina yang diserobot tanahnya oleh Rusia, ya kan? Kita pernah sadar nggak sih sebenarnya ya Ukraina itu tanahnya diserobot gitu ya sama Rusia. Tapi kita kan tidak tentang kemanusiaan kan. Jadi kemanusiaan kita itu standar ganda. Jadi Anda yang nonton video ini sampai selesai, Anda beruntung gitu ya. Anda memahami gitu ya gimana cara dunia bekerja gitu. Anda memahami permasalahan yang sangat pelik gitu ya. Dulu juga saya berpikirnya hitam putih kok, sama seperti teman-teman yang nonton video ini ya. Dulu saya selalu berpihak, ada masalah selalu berpihak gitu. Saya tidak pernah berpikir ulang gitu, apakah dia benar, ya, apa buktinya, apakah ada data ilmiah, apakah ada perspektif lain gitu ya, apakah ada paradoks di situ lah. Saya nggak mikir seperti itu. Karena apa? Karena ya saya berpikirnya hitam putih gitu. Warga Konoha itu warga yang paling sering berpikir hitam putih. Makanya kita itu
mudah terpapar hoax. Salah satu negara yang paling mudah terpapar hoax itu adalah Konoha. Jadi bagaimana mungkin saya percaya dengan argumentasi tiktokers di Konoha kalau warga Konoha itu mudah terpapar hoax, ya kan? Jadi itu yang perlu kita pahami, guys. Saya tidak membela siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Kita harus berpikir dewasa gitu ya. Oke guys, sekian videonya. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual Salam Nasional.